Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rofi Daroja dari kelas HSB semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Pancasila dalam konteks hak asasi manusia. Baik, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apa sih itu HAM? Menurut Undang-Undang Dasar Nomor 39 Tahun 1999, HAM adalah hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Hak itu merupakan suatu anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dan yang kedua, HAM menurut PBB. HAM menurut PBB yaitu hak yang melekat pada diri manusia itu sendiri, yang tanpa hak itu mustahil kita bisa hidup sebagai manusia. HAM menurut para ahli. Yang pertama, HAM menurut Austin Ramey. HAM menurut Austin Ramey yaitu ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Dan yang kedua, ada pengertian HAM menurut A.J.M. Milne. Menurut A.J.M. Milne, HAM adalah hak yang dimiliki oleh semua umat manusia di segala masa dan di segala tempat karena keutamaan keberadaannya sebagai manusia. Dan yang terakhir, ada pengertian HAM menurut John Locke. Menurut John Locke, HAM adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan sebagai sesuatu yang bersifat kodratik. Dan yang selanjutnya, kita mengenal berbagai macam hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi dalam beberapa macam. Yang pertama, hak asasi pribadi. Hak asasi pribadi yaitu hak yang menyangkut dengan diri kita sendiri. Contohnya dari hak asasi pribadi yaitu hak untuk kebebasan berbicara, bergerak, berpergian, dan lain-lain. Hak kebebasan mengeluarkan dan menyatakan pendapat, dan hak kebebasan untuk mengikuti organisasi atau perkumpulan di suatu masyarakat. Dan yang kedua ada hak asasi politik. Hak asasi politik yaitu hak yang berhubungan dengan politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Dan hak ikut serta dalam kegiatan pemilihan kepemerintahan. Dan yang ketiga ada hak asasi hukum. Hak ini menjelaskan tentang bahwa manusia memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Contoh hak asasi hukum yaitu mendapatkan perlakuan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Dan yang keempat ada hak asasi ekonomi. Hak ini berhubungan dengan kegiatan manusia terhadap perekonomian. Contoh hak asasi ekonomi yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi dan jual beli. Yang kedua, hak kebebasan menggunakan perjanjian. Dan yang kelima ada hak asasi peradilan. Hak asasi peradilan yaitu hak yang menunjukkan bahwa setiap manusia mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara pengadilan. Contoh hak asasi peradilan yaitu hak untuk mendapatkan pembelaan hukum. Dan yang terakhir ada hak asasi sosial budaya. Hak asasi sosial budaya yaitu hak yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat. Contoh hak asasi sosial budaya yaitu hak memilih dan mendapatkan pendidikan. Baik, terima kasih telah menyimak presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.